Kalau data masih seperti kemarin, tapi ada hal yang sangat mendasar yang saya sampaikan. Ada hal yang sangat mendasar yang harus saya sampaikan menyangkut strategi pengurangan atau menjaga jangan sampai mata rantai virus corona berkembang gitu deh. Karena dari kondisi yang ada sekarang, berdasarkan ini data ya, kalau kita bicara berdasarkan masalah ini data. Kita lihat di rumah sakit atau di provinsi, satu provinsi, dari screening yang dilakukan di bandara itu, bahwa 2 hari yang lalu 12 yang terkena virus corona, 9 dari kapal ABK dan kapal dari teman-teman yang bekerja di luar. Nah, kepulangan teman-teman pahlawan Pohon Devisa, kita gak ada persoalan sama mereka, karena ini kan nasib namanya kena corona ya. Kepulangan mereka, walaupun sudah membawa surat keterangan sehat, kita masih khawatirkan. Karena kemarin saya diskusi sama Pak Sekda Provinsi, SOP dia adalah ketika diperiksa rapid test imun, ya dengan imun loh, bukan antigen. Setelah dia negatif, dia akan dipulangkan. Padahal masih ada jeda masa waktu dari luar negeri 14 hari, ya. Karena kita khawatir 10 hari baru terlihat, 14 hari terlihat, kita nggak tahu. Kelihatannya bersih karena sudah bawa surat, sudah bawa rapid test, sudah bawa keterangan sehat. Kita nggak tahu dalam perjalanannya dari luar negeri. Nah kemudian kualitas kekuatan virus yang dari Amerika, dari data yang saya terima dari teman-teman Pak Dokter sendiri sudah tanyakan di Sanglah, itu jauh lebih kuat virusnya. Nah, makanya ada masa rentang yang bisa sembuh 14 hari, ada yang sebulan pun belum sembuh. Ini kan yang mengkhawatirkan. Sedangkan penggunaan obat chloroquine ini kalau lebih dari 2 minggu sudah membahayakan. Saya bukan dokter, tapi diskusi ini kita lakukan dengan teman-teman. Nah sehingga saya kemarin bicara Mas Eri, saya berikan masukan bagaimana kalau kita di desa melakukan isolasi di desa. Datanya lebih detail, mereka akan ke desa, mereka bisa dipantau sampai di tingkat dusun pun dipantau. Sekarang persoalannya kan ketika dia melakukan isolasi mandiri, ada salah satu desa, ada satu wilayah yang sak keluarga diisolasi sama pecalang. Kayak ini persoalan baru juga. Menurut saya keluarkan surat edaran saya tadi, saya edarkan. Sekarang kita rapat terus maraton dengan kepala desa bergiliran, jumlahnya nggak boleh lebih dari 25 orang. Dari 2 hari lalu udah langsung turun ke desa, ke kecamatan, ke desa. Sekarang tinggal 3 kecamatan menyampaikan harus melakukan isolasi desa. Jadi yang bisa digunakan misalnya gedung SD, sumum, kalau ada hotel di sana silakan disewa. Harganya sekarang nggak mahal, nggak murah. Kalau dari lobby dengan dipinjamkan yang lebih bagus lagi, ya silakan desa menganggarkan. Kita akan setujui, ya, sehingga ini lebih menyelesaikan masalah COVID ini bersama-sama ke seluruh masyarakat yang bukan kita saja. Kalau kita daya pantau kita, tracing kita juga lemah. Karena ini kan luas sekali Buleleng, sehingga lebih baik desa lebih makin detail dia tahu persoalannya atau siapa yang datang ke desa tersebut. Selama ini maaf ya, ada juga rekan-rekan ada di kita yang kerja di kawal pesiar tidak membuat SOP yang benar, di desa dijadikan pesakitan, seolah dituduh membawa penyakit dan lain sebagainya. Ini kan kasihan. Tapi kalau sudah lewat SOP dia 14 hari isolasi, keluar dari isolasi kita udah bisa berikan clear, sudah nggak ada persoalan. Sekarang kan nggak percaya kalau ada pemerintah menyarankan isolasi mandiri, tapi saya nggak yakin karena saya lihat amati di jalan
isolasi itu kadang-kadang keluar menuakan bahkan itu. Ini kan persoalan juga, petajen bisa. Ini kan persoalan bertemu dengan keluarganya. Saya rasa susah isolasi mandiri rumah, nggak mungkin dia bisa tidak menggendong anaknya, nggak mungkin dia nggak bertemu dengan istrinya, nggak mungkin. Sehingga satu keluarga itu kadang-kadang ada dikucilkan. Nah, ini kan berbahaya, nggak baik buat kegiatan sosial kemasyarakatannya. Sehingga saya minta, ayo kita sosialisasi isolasi desa. Nah, saya diskusikan dengan Bapak Gubernur, beliau sangat setuju, bahkan Pasira Profesi Ketua Satgas, Ketua Harian Satgas Provinsi itu menyambut baik, dan mungkin kalau ini berhasil, secepatnya akan dipakai model di seluruh Bali agar mendesakan COVID ini dilakukan dengan istilahnya civil society, menyangkut seluruh warga, ya, keluarga. Kira-kira seperti itu yang baru dari saya sebagai ketua Satgas, dan hasil diskusi dan analisa melihat data yang terjadi kondisinya sekarang. Mungkin banyak karena masyarakat setiap hari berubah karena modelnya juga berubah terus, ya, perilakunya juga berubah terus. Sama kayak pakai ini masker, kita dah agak sarankan udah pakai masker kan, tapi kita lihat sampai maaf ini ya, semua rekan-rekan yang peduli turun di pasar-pasar suruh pakai masker pun masker digantung nggak dipakai. Bahkan saya lewat di sendiri, tukang parkir maskernya ditaruh di sini, rokokan, nanti kan nggak dipakai. Ini kan hal-hal yang harus kita biasakan, karena nggak salah juga mereka, karena nggak biasa mereka. Ya, itu kira-kira hari ini. Data contoh sudah bisa diambil sama Pak Kabang masih seperti kemarin, nggak ada perubahan. Tapi kalau pegawai atau apa istilahnya ya, pegawai kapal pesiar ya, yang ada yang dari Buleleng, ada beberapa positif sudah, tapi dirawat di Denpasar, di Bali Mandara, karena SOP-nya begitu. Kalau masuk Bali begitu positif, langsung tidak dikasih ke daerah, langsung stop sana. Tapi karena rentang waktu ini yang kita khawatirkan, apa yakin rentang waktu ini dia nggak akan jadi positif, itu makanya kita isolasi lagi di desa. Ya, sampai SOP sampai ke tingkat puskesmas saya jelaskan sama puskesmas. Jadi puskesmas punya, kita berikan APD, kita berikan N95, kita berikan Google. Nanti ketika ada panas misalnya di ruang isolasi tersebut, di desa tersebut, dia akan menanyakan riwayatnya, gejalanya. Kalau gejala klinisnya mengarah, dia lanjutkan memeriksa, dia arahkan ke RSUD untuk mendapatkan melihat lebih detail lagi kondisi klinisnya dan melakukan tes swab. Ya, yang kita punya kan baru rapid test. Gitu. Ini kan saya sering jelaskan, beda rapid test dengan rapid antigen dengan PCR swab, ya ini berbeda. Jadi kalau swab itu lebih akurat, ya, hampir 90% akurat kalau swab ya. Kalau imun ini bisa-bisa yang positif rapid tidak corona, karena dia terjadi infeksi di dalamnya, mungkin ada infeksi ya, kira-kira begitu ya.